Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kawan-kawanku yang baik hatinya dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz As'ad Syamsul Arifin dari Merakan. Beliau ini dulu sahabat saya waktu di pondok, cuma beda nasib ya. Beliau sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa mendirikan yayasan sendiri, dan alhamdulillahnya lagi beliau sudah mendirikan satu komunitas ya, komunitas sholawat Mas ya. Komunitas sholawat namanya Pemuda Sholawat di Desa Merakan. Alhamdulillah membernya sangat banyak. Kurang lebih berapa Mas? Itu kegiatan itu dilaksanakan memang satu desa. Baru kemarin itu sudah di luar desa sudah ada yang ikut gabung. Jadi sekitar hampir 200-an orang 200 yang orang ikut dalam acara selawatan tersebut. Itu berupa majelis apa semacam gimana maksudnya? Perkumpulannya itu? Itu perkumpulan pemuda sedesa Merakan. Kami lebih mengutamakan mereka-mereka yang punya grup Al-Banjari Hadroh, Habsyi ataupun Al-Banjari di dusun masing-masing. Di sana ada 4 dusun. Per dusun itu rata-rata ada yang 4 Al-Banjari, Habsyi, ada yang 3, ada yang bahkan ada yang 5. Kita nanti ada acara rutinan seperti itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ya. Oh ya. Berarti aja tampilnya gantian gitu, semacam gebiar gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi misalkan bulan Februari kemarin itu ada di dusun Sumber Gebang. Nanti yang tampil Al-Banjari Bergebang ada berapa? Ada 2. Jadi gantian nanti. 2 itu tampil minggu pertama ini. Berikutnya untuk bulan berikutnya di Sumber Gebang lagi Al-Banjari yang satunya, seperti itu. Oh, begitu. Jadi bergantian biar mereka latihannya tidak sia-sia, bisa disiarkan melalui masjid dengan pemuda selawat. Oh, berarti benar-benar komunitas ya yang merangkul semua semua model grup-grup gitu Mas ya. Iya. Nggak harus Al-Banjari berarti ya Mas ya. Iya. Oh, iya. Umumnya dari Al-Banjari yang penting mereka itu benar-benar mensiarkan selawat di desa Merakan. Terus itu gimana ceritanya awalnya kok jenengan punya inisiatif, sedangkan jenengan basicnya kayaknya dari di pondok itu kan nggak begitu fokus ke sholawat, kok bisa lulus pondok punya yayasan sendiri, kemudian bentuk itu ceritanya gimana, kok tiba-tiba jenengan mendirikan grup pemuda sholawat dan sekarang banyak digandrungi para pemuda di desa Merakan tersebut, ceritanya gimana? Awalnya saya lulus dari pesantren itu sekitar tahun 2014. Itu saya baru boyong dari pesantren. Itu memang saya sendiri tidak ada teman untuk semacam komunitas hadroh karena masih awam di sana itu. Jadi saya itu setelah beberapa tahun, sekitar tahun 2021, sudah lama itu. Memang saya 2016-17 itu punya ancang-ancang seperti itu. Jadi Al-Banjari sedesa Merakan kita ancang-ancang untuk mengadakan semacam rutinan yang ditaruh di masjid, cuma nggak ada teman. Tahun 2021 baru dimulai ketika teman-teman yang adik kelas saya dulu, bahkan santri saya dulu sudah lulus dari pesantren, saya rangkul dari semua kalangan pesantren, baik dari Al-Maliki, baik pesantren dari Miftahul Ulum, baik pesantren dari Kerpangan dan lainnya dari Sidogiri pun kita bersama-sama niatnya satu untuk memajukan aswaja di desa Merakan. Dengan cara apa? Karena pemuda di sana itu menyukai seni musik, jadi kita lah ambil acara dengan kegiatan pemuda selawat baik Habsyi ataupun Al-Banjari seperti itu. Terus ada keinginan lagi ada keinginan berikutnya itu bagaimana? Apakah melebarkan sayap, apakah tetap di situ dengan dengan kualitas yang semakin bertambah, atau mungkin atau melebarkan sayap ke keluar desa Merakan? Sebenarnya ingin sekali kami melebarkan sayap di luar desa. Bahkan kemarin itu kita sudah ada beberapa anak yang dari desa sebelah Kalisemut dan Tanggong sudah
ikut serta kemarin. Cuma karena mereka di luar desa, jadi apa namanya, kadang-kadang hadir, kadang-kadang ya banyak kesibukan mungkin mereka hadir. Cuma kita sudah peluang untuk luar desa sudah ada kita. Dan untuk berikutnya, ini kami tidak hanya sekedar kumpul-kumpul sholawatan, tapi ini usulan juga dari teman-teman pemuda agar diberi kajian tapi tidak terlalu apa ya, lama. Kajian apa itu? Kajian tentang Islami, kajian tentang misalkan tentang pengenalan produk ini atau apa-apa yang penting, UMKM lah Mas ya ya. UMKM. Yang penting ada ilmu yang didapat dari pertemuan itu, seperti itu. Nah, ini yang tidak ada selama ini. Selama ini cuma kan kalau sholawatan ya sholawatan. Ya. Terus pokok terbangan enggak ada yang apa yuk memperhatikan kurang lebih perekonomian anggota, UMKM dan lain sebagainya. Selama ini belum ada Mas itu. Ini tantangan buat jenengan sebenarnya Mas. Tantangan buat jenengan. Kalau berhasil itu sangat baik sekali Mas. Gitu Mas. Ya, kami kemarin memang sudah bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, termasuk Bapak Kepala Desanya mendukung penuh acara ini. Jadi tidak hanya acara salawatan, bahkan kemarin kita juga kolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna. Jadi sekiranya bagaimana pemuda Desa Merakan khususnya, itu mereka itu bagaimana punya kegiatan yang positif, yang sekiranya mereka merupakan kegiatan-kegiatan negatif. Jenengan kan nyentil soal UMKM barusan, nyentil soal UMKM. Itu konsepnya itu gimana? Apakah jenengan sekedar produksi, terus pemasarannya itu gimana? Maksudnya saya pemasarannya itu gimana? Apakah ditaruh di festival itu, apa gimana itu? Itu yang pertama. Yang kedua, rangkep nih ya. Yang kedua, misalnya jenengan kan mau ngangkat UMKM daerah Merakan, gitu ya. Itu dari luar apa boleh? Misalkan dari pondok pesantren di luar Merakan, gitu. Ini masih untuk UMKM ini masih tahap awal. Jadi sementara kita ini apa ya, semacam masih pembidikan dan juga masih istilahnya prosedur awal lah, masih belum berjalan maksimal. Cuma ada ancang-ancang dari pemuda-pemuda di sana kemarin. Cuma yang berjalan sementara ini itu komunitas YouTuber, di samping ada pemuda selawat. Komunitas Jadi ya YouTuber khusus di Dusun Darungan, bahkan di luar Merakan juga ada yang ikut ke sana gitu. Untuk UMKM sendiri ini masih setahun ini kita masih konsep, entah bagaimana nanti caranya. Yang penting nanti teman-teman itu meskipun tidak banyak, yang penting ada greget untuk saya ini ingin ini, jadi kita nanti memfasilitasi kerjasama dengan pemuda, dengan Karang Taruna dan pemerintah desa setempat di Merakan. Siap. Apa? Untuk yang tadi yang dari luar itu boleh masuk atau tidak, itu sangat diperbolehkan. Karena juga termasuk membantu teman-teman di sana juga, membantu untuk pengembangan juga, biar mereka punya pengalaman juga di luar. Oh ini toh ternyata produk dari luar, yang dari anak muda-muda dari luar. Jadi mereka bisa membagi ilmu lah. Kan kemarin tuh ada yang sempat, teman saya itu namanya Mas Saifi, itu sempat mau usaha itu loh, jamur itu. Jamur. Ya, itu tapi karena ada hal, jadi sampai sekarang itu masih belum. Nah, sambil santai guys ya. Ini saya melihat perkembangan daripada pemuda sholawat ini, saya sendiri salut. Ya. Umurnya berapa? Belum 2 tahun ya? Belum 2 tahun. Belum 2 tahun tapi anggotanya sudah banyak. Saya sangat kagum. Kenapa? Pertama saya hadir ke sana, itu Al Abror itu diundang ke sana, tapi acaranya sampai mulai siang sampai malam. Dan setiap hadir, saya setiap mengadakan acara itu pasti rame. Nah, itu pasti rame. Padahal yang itu komunitas desa padahal, tapi kelasnya kayak kabupaten gitu. Nah, ini apa enggak Mas? Apakah ada impian jenengan untuk pemuda sholawat ini dikasih di konsep delegasi ya, disaring pemuda yang paling potensi lah, ini ditampilkan ke festival sekabupaten atau ke Jawa Timur atau nasional, mengikuti event Al Banjari. Soalnya kan
gimana ya, meskipun konsepnya jenengan bagus sebagus mungkin, tapi kalau di dalam lingkup desa mungkin terkenalnya ya kan, gimana pun kita membuat grup, siapa sih yang nggak mau terkenal, nggak mau namanya naik gitu. Tapi kalau umek-umek nih desa wae kan mungkin di medianya yang bagus, mungkin kalau di keluar dari desa tersebut kan nggak banyak yang kenal gitu. Gimana menurut jenengan, apakah ada niatan untuk mengikuti festival Banjari, atau minimal nanti saya buat tantangan buat Ustadz As'ad ya, berani ndak 1 tahun 2 tahun maksimal 5 tahun mengadakan festival Banjari Selumajang atau Jawa Timur, pemuda sholawat. Nah, untuk seperti itu memang kemarin itu sempat kita itu mengadakan rapat dan mengundang ketua-ketua Al-Banjari di perdusun itu. Kita komitmen bagaimana kita tidak ada embel-embel apa yang terbaik tidak ada, kita tetap satu wadah yaitu pemuda sholawat. Dan kita memang kemarin itu sempat punya usulan dari teman-teman bagaimana kalau ada event-event keluar itu perwakilan pemuda sholawat itu ada, boleh kita ngambil dari comot-comot dari masing-masing dari yang terbaik dari data mereka. Itu maksud saya. Itu boleh. Bahkan kemarin sempat mau ikut, insya Allah kalau tidak salah festival di Dawan Lor ini, cuma ada kendala acara yang bersamaan, jadi kita ini tidak bisa ikut. Ya. Kita sudah milih teman-teman yang terbaik dari masing-masing itu. Cuma ada kendala yang tidak bisa kami tinggal, jadi terpaksa kita tidak ikut. Dan insya Allah mungkin setahun 2 tahun berikutnya kalau ada lagi kita, insya Allah kita akan ikutkan agar lebih menyebar syiar sholawat terutama di desa Merakan dan keluar itu. Monggo mas. Iya. Tadi si disirek. Nggak apa-apa. Intermezzo mas ya. Ya. Ini ada produk ya. Mungkin nanti Mas Asad bisa memasarkan di Muda Sholawat juga. Bisa. Ini ada produk Galeria Santri, ada teh gurah. Nah, ini manfaatnya untuk detoksifikasi racun daerah pernafasan. Nah, intinya untuk detoksifikasi racun. Salah satu manfaatnya, imbasnya untuk apa? Untuk ke suara lebih merdu, lebih lentang gitu. Nah, ini ada madu hutan dari Pondok Pesantren Al-Maliki, ini produksi sendiri. Ya, kembali lagi ke PDS atau PDS sebenarnya. Ya, PDS itu pemuda sholawat. Pedes ya. Iya. Pedes ya. Pemuda sholawat. Nah, ini apa khusus apa ya? Masyarakat Merakan, apakah dari luar itu boleh gabung jadi member istilah Mas ya? Ya, bisa. Nah, apakah bisa Mas? Oh, sangat bisa. Kami welcome dari semua penjuru pun kami welcome, mau ikut kita juga sangat diperbolehkan, dan kami sangat senang sekali sebab termasuk mengembangkan syiar sholawat di desa Merakan juga. Misalkan Mas, di desa Klanting atau desa Klanting lah, misalkan desa Klanting ada orang yang mau mengadakan, masyarakat mau mengadakan selamatan desa. Rek aku kepingin ngundang PDS, pemuda sholawat Komeraan, ini rame. Itu apakah bisa dan caranya gimana Mas? Coba jelaskan Mas. Oh, Misalkan bisa, dijelaskan gimana. Cukup nanti kalau misalkan teman-teman ya, para pemirsa, nanti teman-teman ingin biar ada syiar yang sangat ramai, saya mengadakan sholawat, cuma saya mengundang teman-teman muda sholawat di desa Merakan, bisa ngundang lewat saya juga bisa, bahkan kami tidak repot kok, dengan mungkin jauh mau ke rumah lewat WA juga sangat bisa, silahkan. Insya Allah kami akan bawa teman-teman untuk menghadiri acara penjenengan. Berapa grup Mas? Apakah satu grup? Apakah seperti konsep jenengan di Merakan? Tergantung nanti penjenengan minta berapa nanti. Insya Allah kami bisa. Misalkan saya mau ngundang muda sholawat, cuma saya mengundang 5 grup dari sana. Nanti kami bisa 5 grup ini kami bisa rekomendasikan untuk hadir di acara penjenengan. Untuk kasnya nanti bisa hubungi nomor nantinya. Ya, Pasti bisa. ada nanti, tapi insya Allah enggak kayak yang lain lah. Nah, karena memang niatnya Ustadz As'ad dan kawan-kawan di sana itu motonya memang bersiar dalam syair. Ya, Gitu. betul, sangat betul itu. Terutama kami merangkul para pemuda-pemuda di desa agar mereka itu, kan sekarang jangan tahu sendiri kan bagaimana
pergaulan pemuda sekarang. Kalau kita tidak merangkul mereka, siapa lagi kan? Dan kita itu pendekatan untuk pemuda tidak sama dengan kita pendekatan ke orang-orang yang sudah tua pun kasarannya. Pemuda itu perlu memang kesabaran, open, ulet, dan apa maunya mereka kita hadir. Yang penting kita tidak ikut arus mereka. Seperti itu. Sekarang kita ke pembicaraan lain Mas ya. Kita ngomong-ngomong soal Yayasan Al-Fatih. Jenengan sendiri tuh di Yayasan Al-Fatih ku sebagai apa, dan jelaskan Al-Fatih itu apa sih ya, apakah komunitas apa ya, apa yayasan yui bergerak di bidang apa saja, atau apa ya lembaganya apa saja yang dalamnya gitu. Saya itu di Yayasan Al-Fatih itu berdiri tahun 2013, itu berdirinya Yayasan Al-Fatih, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan semacam berkas lengkap dan diakui oleh pemerintah Indonesia, terutama khususnya di pemerintah Kabupaten Lumajang. Yayasan Al-Fatih itu sebuah yayasan yang menaungi lembaga pendidikan. Satu itu kita punya PAUD, kita punya RA itu setara dengan TK, kita punya Madin, kita punya TPQ, kita punya Majelis Ta'lim, dan kita juga punya lembaga lembaga kemasyarakatan seperti itu. LKSA bukan? Bukan. Kita fokus ke seperti kemarin tuh Dusun Quran juga ada, kerjasama dengan Dusun Quran. Ya, ada. Masuk punya Yayasan Al-Fatih. Ini bergerak memang di bidang pendidikan dan pendidikan dan juga majelis taklim, keilmuan seperti itu. Saya sendiri sebagai ketua yayasan. Alhamdulillah. Soalnya kalau lihat Al-Fatih itu, saya angan-angan saya, pikiran saya langsung ke Kerajaan Ottoman. Oh iya. Turki Utsmani kan namanya itu Muhammad Al-Fatih. Dan memang ini terinspirasi dari guru ayah saya, yaitu Habib Ja'far bin Ali Bahrun dari Probolinggo, dari Berani Maron sana. Beliau punya thorikoh namanya At-Tijani dan mengamalkan selawat, yaitu selawat Fatih. Yang kita tahu sendiri itu memang Anjur aja. Ya, itu banyak orang mengamalkan selawat Fatih. Dan diambil dari Al-Fatih itu kita mendirikan yayasan. Insya Allah semoga mendapatkan berkah dari guru-guru kita seperti itu. Kebetulan saya sudah berkali-kali berkunjung ke Desa Merakan, ya, Desa Merakan. Saya juga pernah melatih di daerahnya ke yayasannya Al-Fatih. Apa ini Mas? Muslimat atau Fatayat? Fatayat, Muslimat, dan Madin. Yang tak latih? Ya. Iya, yang latih Banjari. Itu. Di SD-nya juga. Tapi sekarang saya ada di Merakan apa namanya Mas? Kerajaan. Dusun Kerajaan. Mungkin teman-teman yang belum tahu Desa Merakan bisa lihat kontak-kontak. Bisa, beliau ini teman saya waktu di SMP sama SMK. Perjuangan di pesantren pun seperjuangan. Kalau beliau memang faktnya memang dari bidang suara sangat bagus. Nggak enak hasilnya. Kalau saya suara ya, kalau bahasa Jerman itu ancor ya, ngeprek. Beda nasib. Dia dari ustad. Aku udah tidak iso ngajar tapi jeluk ustad. Sama ustad. Kalau saya ustad Ushan. Saya lebih seneng diceluk Pak Le. Soalnya saya tidak bisa ngajar. Kalau beliau memang, saya pernah di pondok ini kejadian. Saya satu kelas sama beliau. Sak kelas iki Ustaz As'ad. Sak kelas ngajine yo sak kelas. Sekolah yo sak kelas. Gara-gara aku malas ngaji, ndak munggah. Aku udah di murid. Iya, murid saya ini. Ini murid. Gara-gara mungkin saya katanya teman-teman itu tolol. Ndak pati patengnya ngaji. Senengane memang saya tuh melanggar yang tebuan niku lek ngaji. Yang ngono wis. Tapi barokahnya melanggar, beliau sekarang jadi Al-Banjari terbesar di Kabupaten Lumajang. Nah, cukup dari sekian ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi